Yo, what's up guys? Balik lagi bersama gue Huda di channel Matematika Santuy. Di video kali ini gue mau bahas soal logaritma. Di video kali ini mungkin durasinya akan cukup panjang karena gue mau bahas 21 soal logaritma. Dari soal logaritma yang paling mudah sampai yang susah. Bagi kalian yang ingin mengerti, silakan simak videonya sampai habis. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gua Huda di channel Matematika Santuy. Di video kali ini gua mau bahas materi tentang logaritma. Di sini gua ada 21 soal tentang logaritma, terdiri dari soal gampang, sedang, dan sulit. Gue yakin kalau kalian bisa mengerjakan 21 soal ini, pasti kalian akan langsung jago ngerjainnya. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, sebelum ngerjain logaritma, kalian harus memahami sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu di internet itu ada banyak. Ada yang ada 7, 8, 9, 10, 11. Intinya tuh semuanya sama, itu cuma angka-angkanya itu. Cuma konsepnya tuh sebenarnya semuanya sama. Cara mengerjakannya seperti itu. Nanti sifat-sifat logaritma yang saya pakai saya taruh di sebelah kanan. Oke, langsung aja kita mulai nomor satu. Nomor satu di sini ada 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125 sama dengan nomor 1. Oke, langsung aja kita mulai nomor 1. 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Caranya itu pertama-tama angka yang di belakang ini, yang di belakang bacaan log ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan jadi pangkat. Biasanya itu setelah kita sederhanakan, angkanya itu selalu sama dengan yang di depannya nih. Itu kita memakai sifat nomor 1 dan sifat nomor 1. Oke, langsung aja kita mulai. Caranya seperti ini. 2 log 8 menjadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, kita tuh harus hafal ya. Yang harus hafal juga sih. Maksudnya kita harus paham perpangkat-pangkatan. Biasanya itu ini tuh pangkat-pangkat sederhana. Jadi masih mudah lah. Oke, langsung aja. 2 log 8. 2 log 8 menjadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 9 itu 3 log 3 pangkat 2 ditambah 5 log 125 itu 5 pangkat 3. Oke. Sama dengan, kalau sudah pangkat seperti ini, pangkatnya ini bisa kita taruh depan sebelah sini. Nah, setiap pangkatnya kita taruh depan. Jadinya itu seperti ini. 3 2 log 2 ditambah 2 3 log 3 ditambah 3 5 log 5. Nah, jadi seperti ini tuh menggunakan sifat nomor 6. Sifat nomor 6 dan nomor 1. Nah, kalau log depan angka di depan angka kecil ini, angka kecil di depan log dan angka di belakang log ini sama. Ini sama dengan sama aja, artinya itu 1. 2 log 2 itu artinya 1, 3 log 3 artinya 1, 5 log 5 artinya 1. Jadi hasilnya itu seperti ini. 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. Nah, hasilnya itu sama dengan 8. Gimana? Gampang kan? Intinya tuh kita harus nggak menghafal juga sih, memahami sifat-sifatnya. Pasti kita akan mudah dalam mengerjakan logaritma. Oke, langsung aja kita lanjut nomor 2. Kalau kita lihat sekelas itu, nomor 2 itu soalnya mirip-mirip dengan nomor 1. Bedanya cuma angkanya itu ini per ya, pecahan. Nah, oke, langsung aja kita kerjakan.
2 log 1/8. 2 log 1/8 sama kita sederhanakan juga jadi 2 log 1/2 ditambah 3 log 1/3 ditambah 5 log 1/5. Oke. Nah, untuk memudahkan pangkatnya itu angka yang di bawah ini kita taruh di atas. Kita taruh menjadi 2 pangkat -3. Kalau naik ke atas itu pangkatnya berubah jadi minus. Oke, langsung aja. Kita lanjutkan. Jadi 3 log 3/2 ditambah 5 log 5/-3 sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini sama seperti nomor 1 tadi, pangkat-pangkat ini bisa ditaruh di depan. Jadinya seperti ini, -3 2 log 2 ditambah -2 dikali 3 log 3 ditambah -3 5 log 5. Nah, sama dengan -3 dikali 1 ditambah -2 dikali 3 log 3 itu 1 ditambah -3 dikali 5 log 5 itu sama dengan 1 sama dengan -3 ditambah -2 ditambah -3 sama dengan -8 hasilnya. Oke, gimana? Mudah kan? Mudah lah. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 itu sama saja ya. Cuma nomor 3 itu yang depannya bisa kita sederhanakan juga nih, angka yang kecil yang di depan. Oke, langsung aja kita mulai. 4 itu jadinya 2/2 log 8 itu 2/3 ditambah 27 itu 3/3 log 3/2. Nah, ini tuh kita menggunakan sifat nomor 6. Nah, jadi tuh angka yang pangkat-pangkatnya ini kita taruh depan, tapi kalau yang posisi ini nih, ini menjadi pembilang, dan kalau yang posisi pangkat yang sebelah sini menjadi penyebut. Nah, jadinya itu 3/2 dikali 2 log 2 ditambah 2/3 dikali 3 log 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita teruskan. 3/2 dikali 2 log 2 sama dengan 1 ditambah 2/3 dikali 1 sama dengan. Ini satunya tidak usah kita anggap. Jadi tinggal 3/2 ditambah 2/3 pecahan. Gimana? Bisa kan pada hitung pecahan? Penyebutnya itu karena penyebutnya beda, kita samakan 6 dibagi 2 3 kali 3 9. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya 13/6.
Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/7/6. Ini hasilnya nomor 3. 1/7/6. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu sama seperti nomor 3 dan nomor 2. Ini masih menggunakan sifat nomor 6. Oke, langsung aja kita mulai. 8 log 4 ditambah 27 log 1/9. 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 ditambah 27 itu 3 pangkat 3 log 1/3 pangkat 2 sama dengan. Nah, untuk memudahkan, bilangan yang di bawah kita naikkan ke atas. Nah, 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 log. Nah, kalau naikkan ke atas, pangkatnya berubah jadi minus 3 pangkat minus 2. Sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hitung seperti nomor 3. Menggunakan sifat nomor 6. Pangkat yang di belakang menjadi pembilang 2/3 dikali 2 log 2 ditambah minus 2/3 dikali 3 log 3 sama dengan 2/3 dikali 1 ditambah minus 2/3 dikali 1 sama dengan minus 2/3 dikurang 2/3, 0. Jadi nomor 4 itu hasilnya 0. Oke, kita lanjut nomor 5. Ya, nomor 5 ini di sini ada akar 2 log 8. Ya, caranya itu kita bentuk dulu menjadi bilangan pangkat. Akar 2 ini menjadi 2 pangkat setengah. Log 8 itu 2 pangkat 3. Nah, kenapa setengah? Setengah itu dari 1 itu dari ini kan 2 pangkat 1 nih. Nah, berarti 2 pangkat 1. Dan kalau akar ini tidak ada angkanya berarti kan akar 2 ya. Nah, jadi 2 pangkat 1 akar 2. Nah, jadinya 2 pangkat setengah. Kalau dikeluarin, jadi 2 pangkat setengah log 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pakai sifat nomor 6. Jadi 3/1/2 dikali 2 log 2. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi 3 dikali 2 6. Jadi 6/1/2 log 2 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Hasilnya itu 6. Kenapa 3/1/2 sama dengan nomor 1? Di sini saya taruh cara sederhananya, cara menghitungnya. 3 ini kan 3 dibagi 1/2 ya. Nah,
Nah, cara penulisannya itu sama seperti ini ya, 3 dibagi 1/2. Nah, ini kan seperti cara menghitung pecahan. Kalau bagi itu kita rubah tandanya, kita rubah menjadi kali tapi dibalik. Jadi seperti ini, 3 dikali 2/1. Nah, sama dengan 6/1. Nah, sama kan, 6/1 2 log. Nah, jadi cara itu seperti itu. Lalu kita hitung seperti tadi, kita lanjutin dan hasilnya itu 6. Jadi nomor 5 itu hasilnya 6. Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 itu akar 3 log 9. Nah, caranya itu sama seperti nomor 5, cuma beda angkanya doang. Oke, langsung aja kita hitung. Akar 3, jadi kan 3 pangkat, nah ini karena 3 pangkat 1, jadi 3 pangkat 1, karena ini akar 2, jadi 3/2 log 9 itu 3 pangkat 2. Oke. Kalau sudah seperti ini, 2/1/2 dikali 3 log 3. Nah, 2. Cara seperti itu penyebut nih yang di bawah ini kita kalikan ke atasnya, jadinya 4 dikali 3 log 4/1 plus aja 4 ya, jadi karena sama aja, jadi 4 dikali 3 log 3. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, jadi nomor 6 itu hasilnya 4. Gimana? Ini masih soal yang gampang-gampang untuk logaritma. Buat pemanasan sih ya lumayan lah ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Masih banyak guys, tenang saja. Kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini ada soalnya itu log P sama dengan A, log Q sama dengan B. Tentukan nilai dari log P pangkat 3 Q pangkat 2. Ya, caranya itu dari soal ini nih, log P pangkat 3 Q pangkat 2 harus kita bentuk menjadi log P dan log Q. Nah, kalau sudah ketemu nanti baru kita ganti hasilnya menjadi A dan B. Caranya itu seperti ini. Itu tuh di sini kita bisa menggunakan sifat nomor 2. Nah, sifat nomor 2 itu memecah bilangannya seperti ini. Log P pangkat 3 kita pecah. Nah, jadi log Q pangkat 2. Nah, ini kan tandanya kali ini. Kita kalau kali itu kita pecah menjadi tambah. Nah, biar sama-sama mempunyai log P pangkat 3 ditambah log Q pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan sama nih, log P. Nah, log P A. Log P A sama. Log P sama dengan A. Nah, kan sudah dapat nih. Dan log Q sama dengan B. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kan sama aja A pangkat 3 ya kan, ditambah log Q itu B, jadi B pangkat 2. Nah, jadi hasilnya itu A pangkat 3 ditambah B pangkat 2. Nah, gila, gampang banget kan ya caranya. Cuma seperti itu ngerti nomor 7.
mudah, tapi sebenarnya mudah. Logaritma itu mudah kalau kita paham konsepnya. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 itu sama seperti nomor 7. Cuma kita harus otak kita harus apa ya? Logika kita bermain gitu, logika kita. Maka logika itu dia tidak jauh-jauh dari logika sebenarnya. Oke, kita lanjut hitung. Log 40 sama dengan A, log 2 sama dengan B. Tentukan nilai dari log 20. Pokoknya itu kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, pokoknya dari soal ini pasti selalu berhubungan dengan ini. Nah, logika kita itu bermain di sini. 20 itu dapat dari mana kalau kita hubungkan dengan soal ini? Nah, 20 itu 40 dibagi 2. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Log 20 sama dengan log 40 dibagi 2. Ini kan sama kan ya? 40 bagi 2 kan 20. Nah, jadi bentuknya itu sama seperti ini. Setelah bentuknya menjadi seperti ini, kita menggunakan sifat nomor 3. Nah, untuk pemecahnya ini kan bagi. Kalau sifat nomor 3 itu Kalau sifat nomor 3 itu bagi dipecah menjadi kurang. Jadi itu seperti ini. Log 40 dikurang log 2. Nah, ini kan sudah sama nih, sudah sama seperti keterangannya yang diketahuinya. Log 40 itu sama dengan A, log 2 itu sama dengan B. Nah, jadi hasilnya itu untuk nomor 8 A dikurang B. Atau gimana, gampang kan ya? Ya, mudah sekali. Ini masih nomor 8, ini masih termasuk soal yang mudah. Kita lanjut nomor 9. Tentukan nilai dari 3 log 5 log 125. Ini tuh bukan salah soal ya. Istilah lognya tidak ada, itu bukan salah soal. Emang soalnya bentuknya seperti ini. Kita lanjut, langsung kita kerjakan aja. 3 log 5 log 125. Nah, ini kan yang bisa kita kerjakan itu hanya ini ya, karena ini bisa kita sederhanakan ya. 125 menjadi 3 log 5 log 5 pangkat 3. Nah, ini menggunakan sifat nomor 6. Nah, pangkatnya ini bisa kita taruh depan dari log ini. Nah, jadi kan hasilnya seperti ini kan, 3 log 3 nya kita taruh depan. Nah, 3 5 log 5. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa kita hitung nih. 3 log 3 itu sama 1. 3 log 3 itu sama dengan 1. 5 log 5 itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Hasilnya 1. Kita lanjut nomor 10. Nomor 10 itu 3 log 54 ditambah 3 log 2 dikurang 3 log 4 dikurang 3 log 9. Nomor 10 itu cara mengerjakannya gabungan dari sifat nomor 2 dan sifat nomor 3. Nah,
cara mengetahuinya itu kita lihat dari angka log di depan ini kan sama semua ya. Nah, 3 3 3 3. Nah, kalau seperti ini tinggal kita lihat tanda operasi bilangannya nih, operasi hitungnya, nambah kurang. Tinggal kita menggunakan sifat nomor 2 dan nomor 3. Kita tulisnya seperti ini, 3 log 54 ditambah 2. Nah, kalau tambah itu kan berarti menjadi kali ya, 54 dikali 2 dikurang 4. Nah, kalau kurang itu menjadi bagi, kurang 4 dikurang lagi 9, nah, berarti bagi lagi 9. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita hitung 3 log 54 dikali 2 100. Nah, lebih gampang lagi, langsung kita sederhanakan di sini aja. 54 bagi 9 sama dengan 6. 4 dibagi 2 sisa 2. 6 dibagi 2 kita coret sisa 3. Nah, jadi sisanya 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu sama dengan 1. Nah, gampang sekali bukan? Oke, kita lanjut nomor 11. Nomor 11 itu 3 log 5 dikurang 3 log 15 ditambah 3 log 9. Caranya itu sama seperti nomor 10, menggunakan sifat nomor 2 dan sifat nomor 3, karena angka log di depannya itu sama. Nah, jadi bisa langsung kita menggunakan sifat nomor 2 dan sifat nomor 3. Oke, langsung aja kita kerjakan lagi. 3 log 5 dikurang 15 berarti dibagi 5 dibagi 15 ditambah 9 berarti dikali 9. Dikali 9. Nah, ini tinggal kita hitung 15 dibagi 5 sisa 3. 9 dibagi 3 sisa 3. Jadi 3 log 3 log 3. Hasilnya sama dengan 1. Hasilnya sama seperti nomor 10. 3 log 3 sama dengan 1. Aduh, dari tadi kita masih menemukan soal-soal logaritma yang gampang bagi yang ngerti. Kita lanjut nomor 12. Oke, 12. Waduh, ini terlalu mudah. Ini soal yang mulai. Sorry. 2 log 16. 2 log 16 itu 2 pangkat 4. Nah, 4-nya itu kita taruh depan. 4 2 log 2 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi nomor 12 itu hasilnya 4. Oke, kita lanjut nomor 13. 13 itu 5 log 100 dikurang 5 log 4. 5 log 100 caranya itu, nah karena ini sama, kita menggunakan sifat nomor 3 menjadi 5 log 100 dibagi 4. Nah, 100 bagi 4 itu ini tandanya ini tandanya kurang berarti menjadi bagi. Jadi 5 log
125 sama dengan 5 log 25. Nah 5 log 25 itu bisa kita sederhanakan jadi 5 pangkat 2 nya pangkatnya itu kita taruh depan jadi 5 log 5. Nah, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi nomor 13 itu hasilnya 2. Nah, kita lanjut nomor 14. 2 log 3, 3 log 4, 4 log 2. Ini, nah karena ini bilangan di depan lognya berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menggunakan sifat nomor 2 dan nomor 3. Ini caranya seperti ini menggunakan sifat nomor 1. Nah ini kan bentuknya sama aja nih ya, 2 log 3 4. Nah ini kan kita lihat dari sini nih pas. Nah ini kan 3 log 3 sama nih, ini 4 log 4, ini 2. Nah posisinya 2 ini kan posisinya sama aja seperti ini kan, seperti 3 log 3 4 log 4 2 log 2. Nah cuma bentuknya aja berbeda nih, bisa kita rubah menjadi seperti ini. Jadi kan sama aja 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah hasilnya sama dengan 1. Nah jadi itu logika kita harus digunakan, karena apa ya, karena dalam matematika kita sangat sering menggunakan logika dalam menghitung agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Nah, seperti ini. Jadi itu hasilnya 1. Kita lihat bentuknya kan sama ya, seperti ini. Oke, kita lanjut nomor 15. 15 itu 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 6 sama dengan ini kita bisa menggunakan, kita lihat ini menggunakan sifat nomor berapa ya? Menggunakan sifat nomor 2. Pokoknya dari soal ini kita lihat bentuknya harus kita rubah menjadi ini yang dikasih tahu 3 log 2 atau perintahnya 3 log 6. 3 log 6 itu kan sama aja seperti 3 dikali 2. Nah kan seperti ini kan. Nah kalau sudah seperti ini bisa kita pecah nih menggunakan sifat nomor 2. 3 log 3 ditambah 3 log 2. 3 log 3 itu sama dengan 1 ditambah 3 log 2 itu sama dengan A. Nah jadi untuk nomor 15 hasilnya 1 ditambah A. Emang agak sulit, cuma kalau kita sering menemukan soal seperti ini maka kita akan mudah dalam mengerjakannya karena sudah terbiasa. Oke, kita lanjut nomor 16. 16 itu soalnya
16 itu soalnya 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8, maka x. Di sini tuh kita mencari mencari x-nya. Jadi itu kita hitung dulu, ini bisa dirubah, kita rubah. 25 itu menjadi 5 pangkat 2 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Nah ini kan bilangan pangkatnya. Kita sama-sama mempunyai pangkat, kita jadi bisa menggunakan sifat nomor 6. Pangkatnya kita taruh depan. Untuk bilangan log yang sebelah sini boleh bilang 2x per 2 dikali 5 log 5 sama dengan 8. Nah 5 log 5 ini kan 1, jadi nggak usah kita tulis, jadi langsung aja kita seperti ini. 2x per 2 sama dengan 8. Nah ini tuh kita kali silang menjadi kita kali silang 2x per 2 kemudian 8, jadi 2 dikali 8, 2x sama dengan 8 dikali 2, 2x sama dengan 16, dan kita pindahkan x sama dengan 16 dibagi 2, x sama dengan 8. Hasilnya x sama dengan 8. Atau lebih mudah lagi, ini karena ini sama-sama 2, ini bisa langsung kita coret. Nah x sama dengan 8 langsung ketemu. Dan ini cara penjabarannya biar lebih paham. Oke, kita lanjut nomor 17. Nah seperti ini mulai menemukan soal-soal yang sulit. Log 4 dikali 2 log 5 ditambah 7 log 49 per 25. Caranya itu apa ya? Sebenarnya 7 log 4 itu 2 pangkat 2 log 5 7 log 49 itu 7 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 2-nya kita taruh depan, 2 dikali 7 log 2 log 5 ditambah, ini bisa kita pecah menjadi kurang ya, jadi kan
ini duanya langsung aja kita taruh depan. 2 7 log 7 dikurang ini ada 2 lagi, kita taruhkan 2 log 7 log 5. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat ada bentuk yang sama. Ini 7 log 7 kan sama dengan 1, bisa ambil coretannya 7 log 5. Ya, ini kan bentuknya seperti ini ya, ketemu, bisa langsung kita coret 2, jadi sisa 7 log 5. Nah, ini kan kita coret nih, kita coret log 5 ditambah 2 masih sisa dikali dikurang 2 7 log 5. Nah, 2 7 log 5 dikurang 2 7 log 5 habis, sisa 2. Nah, jadi hasilnya 2. Cukup menguras otak, tapi masih bisa. Benar ya? Benar ya? Benar ya, benar. Oke, kita lanjut nomor 18. Kita lanjut nomor 18. Di sini ada 3 log 36 dikali 6 log 81 ditambah 4 log 32 dibagi 1/9 log 1/9 log 27. Log 36 itu bisa kita tulis pokoknya kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu semuanya. 36 log 36 itu kan sama dengan 6 pangkat 2. Nah, ini 6 nggak bisa. Log 81 itu 9 3 pangkat 4. Nah, ini tambah 2 pangkat 2 log 32 itu 2 pangkat 5 1/9 itu 3 pangkat, jadi langsung aja ya, kita 3 pangkat minus 2 log 27 itu 3 pangkat 3 sama dengan ada yang bisa dihitung enggak ya? Nah, kita lihat apakah ada yang bisa dihitung. Nah,
kita sudah dapat polanya. Kalau sudah seperti ini, setiap pangkatnya kita taruh depan. 2, 3 log 6 dikali 4, 6 log 3 ditambah ini sifat nomor 6, 5 dan 2, jadi 5/2 dikali 2 log 2. Nah, kita hitung sifat nomor 6, 3/2 dikali 3 log 3. Ini bisa kita coret 2 log 2, 3 log 3. 2 log 2 itu kan 1, jadi hasilnya tetap aja ya, 5 dikali 2, 5/2 dikali 1, hasilnya tetap 5/2. Jadi lebih memudahkan kita coret saja. Nah, ini kan bentuknya sama nih, 3 log 6 dan 6 log 3. Kalau dijabarin kan bentuknya sama seperti ini, sama aja seperti 3 log 3, 6 log 6, ya kan? Kalau sudah seperti ini bisa kita coretkan. Nah, jadi kita coret. Nah, jadi sisa 2, 4, 5/2 dan 3/-2. Langsung aja kita eksekusi. 2 dikali 4 ditambah 5/2 per 3/-2. 8. Nah, maksudnya kita taruh atas semuanya biar memudahkan. 2 kali 4 8 ya. 8/1 semuanya kita rubah dalam bentuk pecahan. 5/2. Nah, ini bagi kita balik, kita taruh atas, bagi berarti posisinya berubah menjadi kali. Minus 2/3. Kalau sudah seperti ini, oh salah guys, jangan lupa dulu bentuk seperti ini karena sorry, kita hitung dulu yang atas. 8 5/2 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, jadi 2 16 ditambah 5 51/2, kita taruh 3 plus 2. Nah, maksud ini baru kita hitung 21/2 dikali minus 2/3 minus 42/6, jadi minus 7. Minus 42 bagi 6 sama dengan 7, jadi hasilnya itu 7.
Oke, kita lanjut nomor 19. Di sini ada 2 log 25 dikali 5 log 3 dikali 3 log 32. Cara pengerjaannya sama seperti nomor 18. Apabila ada pangkat yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Apabila ada angka yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Di sini yang bisa disederhanakan yaitu 25 dan 32. Oke, langsung aja. 2 log 5 pangkat 2 dikali 5 log 3 dikali 3 log 32 itu 2 pangkat 5 sama dengan selanjutnya kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. Ya, semuanya bisa dicoret. Yang pangkat-pangkatnya kita taruh depan dulu agar tidak bingung. 2 ini kita taruh depan, jadi 2 log 5 dikali, yang ini tetap 5 log 3 dikali 5-nya kita taruh depan, 5 dikali 3 log 2. Nah, kalau sudah seperti ini, karena banyak angka yang sama, jadi bisa kita coret. Ini bisa kita coret dengan ini, 5 habis, 3 kita coret dengan ini habis, 2 kita coret dengan ini habis. Jadi sisanya 2 dikali 5, hasilnya 10. Jadi nomor 19 hasilnya 10. Oke, kita lanjut nomor 20. 20 ini soalnya log 25 ditambah log 5 ditambah log 80. Nah, apabila ini tidak ada angka di depan log ini, tandanya itu log 10. Jadi semuanya itu sejenis. Log 10, log 10, log 10. Maaf, salah, 10 log, 10 log, 10 log. Jadi kalau tandanya tambah dan angka di depan lognya sama semua, jadi bisa kita langsung gunakan sifat. Langsung aja, kalau tambah itu menjadi kali. Jadinya log 25 dikali 5 dikali 80. Hasilnya berapa? Kita hitung dulu. 5 kali 80 itu 400 dikali 25. 500 20 800. Jadinya 000 10.000. Hasilnya 10.000. Jadi log 10.000. Log 10.000 itu sama aja log 10 pangkat 4. Nah, karena karena angka di depan log juga 10, kalau tidak ada angkanya berarti itu 10. Jadi
10, 10. Bilangan pangkat di belakang kita taruh depan. Jadi hasilnya 10 log 10 log 10 10 log 10 itu sama dengan 1. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke. Jadi nomor 20 itu hasilnya 4. Oke, kita lanjut nomor 21. Ya, nomor 21 ini agak sulit ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. 2 log 8 sama dengan M. 2 log 7 sama dengan N. Maka tentukan nilai 16 log 14. Gimana caranya? Kita pikirkan. Oh iya. 16 log 14. Kita bisa menggunakan sifat dipecah menjadi log 14 per log 16. Nah, kalau seperti ini bisa kita pecah lagi menjadi log 7 dikali 2 log 16 itu 8 dikali 2. Nah, dan kalau tidak ada, ini kan kita pecah ya. Kita pecah jadinya angka di depan lognya itu kan tidak ada. Cara ngasihnya itu kita lihat di sini itu angka yang sering muncul, angka yang paling sering muncul. Karena di sini angka yang paling sering muncul angka 2, jadi log untuk di depannya kita pakai angka 2. Nah, 2 log, 2 log, 2 log, 2 log. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau kali itu bisa kita pecah menjadi tambah. Oke, jadi kita pecah 2 log 7 ditambah 2 log 2. Kita bagi, yang bawahnya sama kita pecah juga. 2 log 8 ditambah 2 log 2. Oke. Nah, di sini 2 log 7. 2 log 7 itu N. Ditambah 2 log 2 itu 1. 2 log 8. 2 log 8 itu M. Dan 2 log 2 itu 1. Jadi hasilnya itu N ditambah N plus 1 per M plus 1. Oke, kita ketemu hasilnya nomor 21. Oke, di sini saya ada 4 soal lagi biar genap jadi 25 soal logaritma. Oke, kita lanjut saja nomor 22. Nah, oke, di sini saya ada 4 nomor lagi. Oke. Kita kerjakan. Langsung kita kerjakan. Aduh. Anginnya kencang sekali, Bung. 9 nomor 22 itu 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54. Seperti biasa, apabila ada angka yang dapat disederhanakan menjadi pangkat, kita sederhanakan dulu. Apabila ada angka yang dapat kita rubah menjadi pangkat, kita rubah dulu. 925. Ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2 log 25 itu 5 pangkat 2. 5 log 2 tetap dikurang 3 log 54 itu tidak ada. Nah, sama dengan
Nah, ini pangkatnya ini bisa kita taruh depan. 2/2 dikali 3 log 5. 5 log 2 per 3 log 54. Oke. 2/2 itu 1, jadi tidak usah kita anggap. 5 jadi ini bisa kita coret nih. 5 atau 1 sama aja. Karena udah kita coret, jadi sisanya 3 log 2 dikurang 3 log 54. Karena angka di depan lognya sama, kita bisa menggunakan sifat kalau kurang itu menjadi bagi. Jadi bisa kita 3 log 2 dibagi 54. Berapakah hasilnya? 3 log 54 bagi 2, jadi 1/27. 27 itu bisa kita sederhanakan. 3 log 1/3 pangkat 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3-nya bisa kita taruh atas menjadi 3 log 3 pangkat minus 3. Nah, di setelah ini pangkatnya kita taruh depan, atau 3 log 3 ini bisa kita coret. Nah, 3 log 3 sama dengan 1, jadi hasilnya minus 3. Jadi untuk nomor 22 hasilnya minus 3. Oke, kita lanjut nomor 23. Nomor 23 itu soalnya diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q, maka 2 log 45 sama dengan caranya itu soalnya kita sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi 2 log 45. Nah, 2 log 45 apakah bisa disederhanakan yang menyerupai soal yang diketahui? Nah, di sini dua log 3, 15, 3. Bisa menjadi 2 log 9 dikali 5. Menjadi 2 log 9 dikali 5. Nah, bisa kita pecah lagi menggunakan sifat. Nah, sifatnya yaitu 2 log 9 ditambah 2 log 5. Nah, 9 itu kan bisa kita rubah menjadi bilangan pangkat. Kita rubah dulu 2 log. Maaf, anginnya kencang banget ini. 2 log 9 itu 3 pangkat 2 ditambah 2 log 5. Nah,
bilangan pangkatnya bisa kita taruh depan. 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, karena 2 log 3 itu udah dapat, 2 log 3 itu P dan 2 log 5 itu Q, maka bisa kita rubah. 2 dikali 2 log 3 itu P ditambah 2 log 5 itu Q. Jadi hasilnya 2P plus Q. Nah, hasilnya itu untuk nomor 23 2P plus Q. Oke, kita sudah dapat. Langsung aja kita lanjut nomor 24. Biar nggak kena angin, saya ganjel. Nomor 24. Jika P sama dengan 6 log 5 dan Q sama dengan 5 log 4, maka 150 log 4 sama dengan. Untuk caranya itu sama seperti nomor 23. Soalnya kita rubah menjadi angka yang diketahui. Di sini logika kita harus bermain. Jadi kita harus sering-sering berlatih agar logika kita berjalan. 6 log 5 150 log 4 6 log 5 5 log 4. Ya, bisa kita rubah menjadi nah, kita rubah aja di sini sebentar. Ya, log 4 dibagi log 150. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi. Log 4 log 150 itu bisa kita sederhanakan menjadi jadi berapa yo bilangan yang 25 kali 6 25 dikali 6. Nah, bisa. Nah, karena seperti yang sudah saya bilang, apabila kita menggunakan sifat yang seperti ini, untuk angka di depan lognya itu kita lihat dari angka yang sering muncul dari soal yang diketahui. Di sini yang sering muncul itu angka 5, jadi kita pakai log 5. Nah, di sini 5 log 4. Dan di sini yang bawahnya itu kita menggunakan sifat dipecah. Jadi 5 log 25 itu 5 pangkat 2 ditambah 5 log 6. Nah, 5 log 5 pangkatnya 5 log 5 itu sama dengan 1, pangkatnya kan bisa ditaruh depan. Kita tulis dulu yang atasnya 5 log 4. 5 log 5 2. Jadi sisa ini bisa kita coret, sisa 2 ditambah 5 log 6. Nah, log 6. Di sini kita bisa menggunakan sifat 5 log 6 kita taruh atas, tetapi posisinya menjadi terbalik. Menjadi 5 log 4 tetap kita tulis. Pindah menjadi
ditambah. Jadi 6 log 5 per 2. 5 log 4 itu Q. Nah, kita sudah dapat. Ditambah 6 log 5 itu P per 2. Nah, jadi hasilnya untuk nomor 24 itu Q plus P per 2. Oke, kita sudah dapat. Kita lanjut nomor 25. Diketahui 2 log 3 sama dengan X dan 2 log 10 sama dengan Y. Maka nilai 6 log 120 sama dengan, caranya itu sama. Dari soal yang diketahui, dari soalnya kita rubah menjadi bentuk seperti soal yang diketahui. 6 log 120. Nah, karena ini lognya 22, jadi kita menggunakan sifat yang dipecah. Jadi log 120 per log 6. Nah, di sini bisa kita rubah. Log 120 itu 10 dikali 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kan. Sedangkan log 6 itu log 2 dikali 3. Nah, untuk lognya itu, untuk angka di depan lognya itu kita lihat dari soal yang diketahui. Yang angka yang sering muncul itu angka 2. Jadi kita taruh 2 di sini. Nah, setelah itu kita pecah 2 log 10 ditambah 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, di sini ada yang bisa dicoret, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, bisa 2. Nah, di sini kita sudah dapat 2 log 10 itu Y dan 2 log 3 itu X. Nah, jadi tinggal kita rubah. 2 log 10 itu Y ditambah, ini sisa 2, kita tulis. 2 log 3 itu X per sisa 2 log 3, sisa X. Nah, jadi hasilnya itu kita rapikan 2 plus X plus Y per X. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk nomor 25 hasilnya itu 2 plus X plus Y per X. Nah, oke, mungkin itu saja soal logaritma yang kita bahas. Mungkin itu saja soal logaritma yang saya bahas. Mudah-mudahan soal logaritma yang saya bahas dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Salam matematika.